dikumpulkan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. Yo, masih deh sebagai ketua kelas, pimpin temannya berdoa. Katakan ke depan. Di tempat duduk siapa mulai. Baik anak-anak, sebelumnya agenda hari ini yang tidak masuk? Tidak, Bu. Semuanya masuk ya? Masuk. Ya, berarti semuanya sehat dan siap belajar hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Tuhan. Amin. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Siap. Semangat? Semangat. Oke, saya tes semangatnya dulu ya. Tepuk semangat. Lagi. Tepuk semangat. Oke, luar biasa sih. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi IPS. Ya, kita akan masuk ke bab baru hari ini. Silakan bukunya dibuka. Keluarkan buku IPS-nya ya. Kali ini kita akan masuk ke bab baru tentang perlawanan gerak. Silakan dibuka. Buka bukunya ya. Sudah semuanya? Sudah. Sebelum Bu Dewi menjelaskan materinya, ada beberapa pertanyaan yang ingin Bu Dewi berikan ke kalian. Silakan nanti menjawabnya ya. Yang pertama, bagaimana para pahlawan berjuang melawan penjajah? Saya, Bu. Ya, perang. Oke, perang. Ada jawaban lain? Melalui apa? Selain perang? Perundingan atau diplomasi. Betul sekali. Kemudian pertanyaan kedua. Sebutkan perang apa yang ada di daerahmu yang terjadi pada masa penjajahan. Ada yang tahu ya? Perang Aceh. Perang Aceh. Perang Padri. Perang Padri, oke, betul, pinter. Ada jawaban lain lagi enggak? Ada yang tahu? Saya, Bu. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro, betul ya. Jadi ada perang Diponegoro, perang Aceh, perang Padri, dan masih banyak yang lainnya. Nanti ini yang akan kita pelajari. Ya. Tujuan belajar kita hari ini yang pertama, mengetahui perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa asing yang menjajah Indonesia. Kemudian mengetahui tokoh-tokohnya. Kemudian juga mengetahui periodisasinya. Terus yang kedua, tujuannya adalah dapat menceritakan kembali perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa asing yang menjajah Indonesia. Oke anak-anak, nah sekarang coba kalian membentuk kelompok yang sudah Bu Dewi bagi di minggu lalu. Nah, masih ingat? Masih. Sekarang anak-anak bisa langsung kembali ke dalam kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok A, kelompok B,
Indonesia kita. Nah, negara Indonesia ya pada waktu itu kan kedatangan bangsa asing. Bangsa mana saja yang datang ke Indonesia? Belanda. Mana lagi? Portugis. Mana lagi? Ayo, ingat tak? Ingat tidak? Jepang. Terus ada lagi Spanyol. Kemudian mana lagi? Inggris. Nah, kedatangan bangsa asing itu tadi untuk tujuannya apa? Menjajah Indonesia. Ya, menjajah Indonesia. Bahkan salah satu negara di Eropa, salah satunya datang ke Indonesia yaitu Belanda, menjajah Indonesia itu hampir 350 tahun lamanya. Bayangkan saja bagaimana penderitaan penduduk Indonesia pada saat itu, ya kan? Nah, datangnya para penjajah ke Indonesia, bangsa asing itu tadi menyebabkan juga perlawanan-perlawanan di daerah. Nah, yang muncullah perang-perang daerah. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian menyimak, nanti Bu Dewi akan memutarkan dua buah video. Nah, video tentang perang kedaerahan. Yang pertama perang Diponegoro dan yang kedua adalah perang Padri. Tugas kalian silakan nanti disimak dengan baik ya, dicatat hal-hal yang penting. Nanti jika ada pertanyaan bisa menjawab. Sudah siap menyimak videonya? Sudah. Sekarang akan menjadi putarkan videonya. Mungkin ya menghadap ke sana bisa langsung lihat ke depan ya Mas. Kursinya bisa diposisikan untuk melihat Pak. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang Perang Jawa Perjuangan Pangeran Diponegoro. Perang Jawa Perjuangan Pangeran Diponegoro memasuki abad ke-19. Keadaan di Jawa, khususnya di Surakarta dan Yogyakarta, semakin memprihatinkan. Intervensi pemerintah Belanda melahirkan konflik baru di lingkungan kerajaan. Mereka berani memunculkan budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara, seperti minum minuman keras. Belanda juga membuat kebijakan baru dengan menaikkan pajak, serta berani memasang patok-patok pembuatan jalan di atas tanah leluhur Kesultanan Yogyakarta. Hal tersebut menyebabkan Pangeran Diponegoro sangat marah dan menyatakan perang dibantu pasukan kerajaan. Saat perang, Pangeran Diponegoro menerapkan taktik gerilya dengan cara menyerang secara tiba-tiba dan memutus jalur pengiriman makanan Belanda. Hal ini membuat Belanda mengalami banyak kekalahan saat menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro. Untuk mengatasinya, Belanda di bawah pimpinan Jenderal De Cock memanggil bala bantuan tentara Belanda dari wilayah Sumatera, Sulawesi, dan merekrut tentara yang didatangkan dari Afrika dan Pantai Gading untuk menambah jumlah tentara. Selain itu, sang jenderal juga menerapkan strategi baru yang dikenal dengan benteng stelsel, yakni membangun banyak benteng untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Hal ini membuat pasukan Diponegoro terdesak dan mengalami banyak kekalahan sehingga terpaksa berunding dengan Belanda. Saat datang ke tempat perundingan, Belanda berbuat licik dengan menangkap Pangeran Diponegoro dan mengasingkannya ke Makassar, Sulawesi Selatan sampai beliau meninggal di pengasingan pada tahun 1855. Perang Diponegoro atau dikenal dengan Perang Jawa dimasukkan dalam The Great War oleh orang Eropa karena berhasil membuat Belanda sampai mengerahkan 50.000 tentara. Belanda mengalami banyak kerugian sehingga memunculkan ide Kulturstelsel untuk mengganti kerugian dari perang ini. Demikian penjelasan tentang Perang Jawa Perjuangan Pangeran Diponegoro. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian.
Nah, ini tadi video tentang perang Diponegoro. Sudah menyimak dengan baik? Sudah. Dari video yang kita lihat tadi, menurut kalian latar belakang dari perang Diponegoro apa? Latar belakangnya sampai terjadi perang Diponegoro. Ya. Apa latar belakangnya? Ya, coba apa? Ada yang tahu? Nah, latar belakangnya apa? Ada yang tahu? Mbak Sofi mungkin? Mbak Sofia, latar belakangnya apa tadi? Karena Belanda ingin menguasai wilayah kesultanan. Selain itu, Belanda itu memasang patok-patok di wilayah leluhurnya Pangeran Diponegoro, hingga menyebabkan Pangeran Diponegoro menjadi marah. Ya, marah, akhirnya melakukan serangan kepada Belanda dibantu dengan pasukan dari keraton. Nah, dibantu oleh pasukan dari keraton. Perang Diponegoro terjadi di mana? Saya Bu. Ya, Di Jawa. di Jawa. Tepatnya di mana, Mas? Saya Bu. Ya. Surakarta dan Yogyakarta. Oh, di Surakarta dan di Yogyakarta. Ya, peperangan Pangeran Diponegoro ya bersama dengan para pasukan keratonnya melakukan serangan. Serangannya Pangeran Diponegoro terkenal dengan taktiknya apa? Ya, Gerilya. perang gerilya, taktik gerilya. Taktik gerilya itu taktik yang bagaimana? Ya, taktik yang bagaimana? Ada yang tahu tidak? Taktik dengan cara menyerang secara tiba-tiba. Taktik gerilya itu adalah taktik dengan cara menyerang secara tiba-tiba. Menyerang siapa? Menyerang Belanda. Jadi menghadang Belanda yang mengirim bahan makanan untuk para pasukannya. Dihadang oleh Pangeran Diponegoro, diseranglah. Ya, pada saat itu Pangeran Diponegoro dan pasukannya mengalami kemenangan hingga akhirnya membuat panik pihak penjajah atau Belanda, sampai Belanda mendatangkan kembali pasukannya ke Jawa untuk membantu menyerang Diponegoro. Bahkan pihak Belanda pun juga melakukan siasat menculik siapa? Menculik Pangeran Diponegoro. Diculik dibawa kemana tadi? Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, betul. Kemudian diculik sampai meninggal dunia di sana. Ya, akhirnya Belanda merasa menang di sana. Nah, itu tentang Pangeran Diponegoro. Mungkin ada yang bertanya, Pak? Itu sekilas tentang perang Diponegoro. Nah, sekarang akan kita lanjutkan untuk video yang kedua. Video yang kedua tentang perang Padri. Oke. Tentang perang Padri. Perang Padri ya, silakan disimak yang video kedua. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang Perang Padri, perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri, perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Perang tersebut bermula dari pertentangan antara kaum adat dengan kaum agama atau kaum Padri terkait praktik keagamaan dan menimbulkan peperangan. Oleh karena kaum adat mengalami kekalahan dalam perang dan terdesak, akhirnya kaum adat meminta bantuan tentara Belanda yang ada di wilayah itu. Sebagai imbalannya, Belanda memanfaatkan kesempatan itu dengan menginginkan wilayah Minangkabau menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Pada peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Datuk Bandaro. Setelah beliau meninggal, digantikan oleh Tuanku Imam Bonjol.
Dalam melakukan perlawanan terhadap kaum adat yang dibantu tentara Belanda, Tuanku Imam Bonjol membuat strategi perang gerilya sehingga berhasil mengacaukan pasukan Belanda. Karena kewalahan, Belanda meminta untuk berunding dan melakukan gencatan senjata pada tahun 1825. Pada saat terjadi gencatan senjata, pasukan Belanda dikirim ke Jawa untuk membantu menghadapi Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Setelah memenangkan Perang Jawa, pasukan Belanda ditarik ke Sumatera Barat untuk melawan kaum Padri dan menguasai wilayah Sumatera Barat. Dengan jumlah pasukan Belanda yang meningkat pesat, maka terjadi pertempuran hebat di daerah Agam pada tahun 1833. Dalam pertempuran tersebut, Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap Belanda pada tanggal 25 Oktober 1837. Kemudian Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, dipindahkan ke Ambon, dan terakhir dipindahkan ke Manado. Beliau wafat pada tahun 1864 dan dimakamkan di Kampung Pineleng dekat kota Manado. Demikian penjelasan tentang Perang Padri, perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Itu tadi tentang perang Padri. Ya, tadi perang Diponegoro, sekarang perang Padri. Perang Padri terjadi di mana? Ya, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat. Yang memimpin perang Padri siapa? Saya, Bu. Ya. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol. Betul sekali. Yang memimpin perang Padri adalah Tuanku Imam Bonjol. Kemudian latar belakang sampai terjadinya perang Padri. Saya Adakah yang tahu ya? Pertentangan kaum adat dan kaum agama hingga menimbulkan perang. Ya, pertentangan kaum adat dan kaum agama. Kaum agama di sini adalah kaum Padri ya, yang menimbulkan perpecahan dalam agama. Itu latar belakang dari perang Padri. Di mana kaum adat ini tidak terima, ya, tidak terima hingga akhirnya kaum adat memanggil atau meminta pasukan Belanda untuk membantunya, membantu menyerang siapa? Menyerang kaum Padri. Jadi kaum adat itu meminta bantuan pihak Belanda agar menyerang siapa? Kaum Padri. Menyerang kaum Padri. Menyerang kaum Padri. Kemudian serangan itu dilakukan oleh Belanda yang mau membantu kaum adat asalkan memberikan wilayah Sumatera, memberikan wilayah Sumatera kepada Belanda. Kaum adat menyetujuinya, yang penting dibantu melawan kaum Padri hingga akhirnya terjadi peperangan. Ya, kaum Padri pun juga menggunakan taktik yang sama dengan Pangeran Diponegoro. Taktik apa? Taktik perang gerilya. Ya, sama. Jadi perang Padri itu juga menggunakan taktik perang gerilya sama dengan yang Diponegoro. Nah, kemudian dari perang itu, ya, Tuanku Imam Bonjol beserta pasukannya juga mengalami kemenangan. Akhirnya Belanda panik, ya tak? Panik akhirnya mengasingkan Tuanku Imam Bonjol ke wilayah Cianjur. Ya, kemudian dibawa ke Manado, Makassar, kemudian ke Manado, ya tak? Hingga akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan di Manado. Jadi latar belakangnya dari awal dari pertikaian antara kaum adat dan kaum Padri. Ya, kaum adat tidak terima. Akhirnya terjadilah perang inilah dibantu oleh pihak Belanda. Jadi di Sumatera Barat, tepatnya Minangkabau, Sumatera. Itu secara ringkasnya video yang kalian simak itu seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Nah, oke. Berarti kalau sudah paham, kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke? Oke, karena perang kedaerahan kan tidak hanya perang Diponegoro dan perang Padri.
Dan masih ada perang yang lainnya seperti perang Aceh, perang Patimura, ya. Nah, biar masih konsentrasi enggak ini sepertinya kok ada yang ngantuk. Ya. Biar konsentrasi kita tepuk konsentrasi dulu ya. Oke, tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, konsentrasi. Oke, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Ya, materi berikutnya. Bu Dewi hari ini sudah menyiapkan sesuatu buat kalian. Apa itu? Ada yang tahu enggak? Tidak. Bu Dewi sudah menyiapkan sesuatu. Berita atau artikel tentang perang kedaerahan yang sudah Bu Dewi siapkan di pojok baca kalian. Nah, di pojok baca kalian ada media cetak berupa koran. Koran itu berisi artikel atau berita tentang perang kedaerahan. Jadi silakan anak-anak bersama dengan kelompoknya tadi membaca artikel atau koran yang sudah dipersiapkan di sudut baca. Oke? Oke, sekarang bisa dimulai, silakan berkelompok nggih. Berkelompok, silakan. Dewi kasih waktu 10 menit untuk membaca bersama kelompoknya. Boleh dibaca di tempat duduknya, boleh di sudut bacanya sini juga boleh. Silakan. Silakan dicari artikelnya. Artikel tentang apa saja yang didapat di dalam koran tersebut. Silakan dibaca dengan teliti dari sampai tamat. Dibaca sampai selesai, biar tahu informasinya apa saja yang ada di dalam artikel atau berita yang kalian temukan. Sudah? Kalau sudah dilipat kembali yang rapi, kemudian kembalikan pada tempatnya.
berupa koran. Kalian tahu nggak koran? Tahu, mungkin sudah jarang ya sekarang digunakan. Jadi menginginkan media cetak berupa koran biasanya. Dalam koran tadi kalian membaca artikel atau berita. Coba dari kelompok A. Kelompok A, mana kelompok A angkat tangan? Ya, kelompok A. Tadi menemukan artikel atau berita tentang apa di koran? Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol. Berarti Tuanku Imam Bonjol itu memimpin perang apa? Padri. Perang Padri. Oke, perang Padri terjadi di mana? Di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah, bersama dengan yang kita putar di video tadi. Ya. Latar belakangnya apa? Tadi, ayo sambil mengingat kembali. Latar belakangnya apa perang Padri tadi? Pertikaian antar kaum adat dengan kaum agama. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok A. Sekarang kelompok B. Kelompok B mana? Oke, kelompok B. Kelompok B tadi sudah membaca artikel di koran ya. Tadi menemukan berita tentang apa? Tentang Tengku Umar. Tengku Umar. Tengku Umar. Tengku Umar itu memimpin perang apa? Perang Aceh. Perang Aceh. Perang Aceh itu dipimpin apa hanya satu saja? Tidak. Tengku Umar dibantu dengan siapa? Istrinya. Istrinya namanya siapa? Cut Nyak-din. Betul sekali. Pinter sebenarnya ya. Latar belakangnya apa? Perang Aceh tadi. Perang Apa latar belakang terjadinya perang Aceh tadi? Ayo, masih ingat tidak? Belanda ingin menguasai wilayahnya. Iya, wilayah siapa? Wilayah Aceh. Latar belakang perang Aceh yaitu karena Belanda ingin menguasai wilayah Aceh. Tetapi keinginan itu ditolak oleh Sultan Aceh. Hingga akhirnya terjadi pemberontakan. Dan perang di Aceh. Nah, kemudian pada saat itu ketika terjadi pemberontakan, Tengku Umar meninggal dunia dalam peperangan. Ya, akhirnya perjuangannya digantikan siapa? Istrinya. Yang digantikan istrinya bernama Cut Nyak-din. Nah, Cut Nyak-din tadi kan menggantikan Tengku Umar. Beliau ini selama berjuang ya tak melawan penjajah bersembunyi di mana? Di hutan. Betul, di hutan. Sampai usianya tua. Usia tua dan memiliki penyakit apa? Matanya buta. Nah, perlawanan ini juga akhirnya membuat Belanda panik. Ya, panik hingga akhirnya mengasingkan Cut Nyak-din ke wilayah Jawa Barat sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Ya tadi kan di artikelnya bagus, luar biasa untuk kelompok B. Sekarang kelompok C mana? Kelompok C. Oke, hai. Masih semangat kan? Masih. Oke, kelompok C. Kelompok C ini tadi menemukan artikel tentang apa di koran? Patimura itu pemimpin yang melawan perang di mana? Maluku. Nah, Patimura pemimpin perlawanan perang di Maluku. Patimura ini memiliki nama lain. Siapa namanya? Yo. Tadi kan sudah baca. Nah, masih ingat nggak namanya siapa? Siapa namanya? Patimura namanya siapa? Thomas. Ada yang ingat nggak? Mungkin ada yang tahu. Thomas Matulesi. Nah, itu nama lainnya dari Patimura. Tapi yang terkenal adalah Patimura yang memimpin perlawanan di wilayah Maluku. Latar belakangnya terjadinya perang Patimura kan? Tahu nggak? Nah, apa latar belakangnya tadi? Kalian mungkin tahu? Masih ingat nggak? Mungkin ada yang lain mungkin tahu. Kelompok A mungkin tahu, mungkin sudah pernah baca atau pernah lihat di
Belanda. Nah, akhirnya menang pasukannya, Patimura bersama pasukannya, dan Belanda panik akhirnya memanggil lagi pasukan dari Belanda untuk membantu di Maluku, hingga akhirnya Patimura mengalami kekalahan dan dihukum gantung sebagai pejuang rakyat Maluku. Jadi tentang artikel yang sudah kalian baca melalui media cetak berupa Quran. Bagaimana? Sudah paham belum? Kalau sudah paham, nanti kita bisa ke permainan nanti. Masih semangat? Suaranya. Kita tepuk semangat dulu ya. Siapa? 1 kali tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat, banyak kali tepuk semangat. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjutkan permainan. Mau nggak ikut permainan? Oke, permainannya apa ya? Permainannya menebak siapa aku. Ya, menebak siapa aku. Nanti permainannya akan kita lakukan di luar ruangan saja ya. Nanti aturannya setiap kelompok menjawab soal yang Bu Dewi bacakan. Ya, kemudian menjawabnya dengan apa? Dengan gambar. Gambar apa? Gambar pahlawan. Nah, nanti setiap kelompok mendapatkan bagiannya untuk menjawab secara berebut tetapi tetap sportif, tidak gontok-gontokan. Nanti yang menjawab betul mendapatkan poin 10, yang salah dikurangi 5. Nah, oke? Sudah siap? Oke, jadi siapkan dulu ya untuk bahannya. Tetap bersama kelompoknya ya, nanti berjejer bersama kelompoknya. Kelompok A, B, dan C. Ayo ikuti Bu Dewi. Langsung berjejer ya. Berdiri sesuai kelompoknya. Oke, ketua kelompoknya di depan ya. Ketua kelompok di depan. Sudah semuanya? Sudah. Nanti untuk gambar pahlawan akan Bu Dewi letakkan di bawah. Oke, akan Bu Dewi letakkan di bawah. Nanti silahkan kalian memilih siapakah pahlawan yang akan menjadi pilihan kalian untuk menjawab pertanyaan dari Bu Dewi. Oke? Oke. Oke, baik anak-anak. Dengarkan dengan baik dan seksama. Sebelum Bu Dewi nanti bilang go, jangan lari. Kalau Bu Dewi sudah bilang go, itu baru kamu lari. Oke. Pertanyaan pertama. Aku adalah pahlawan yang berasal dari, belum lari lo ya. Ya, Bu. Aku pahlawan yang berasal dari Maluku. Go. Lagi ngomongku, Ma. Nanti kita ulangi lagi ya. 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 Aku adalah pahlawan dari Maluku. Nama asliku Thomas Matulesi. Go. Oke. Yang mau pegang dulu langsung ya. Siapa Mas? Namanya siapa itu? Patimura. Betul sekali. Poin 10 untuk kelompok A. Oke, kembalikan lagi. Orang kedua langsung yang depan ke belakang. Yang nomor 2 masih ke depan. Oke.
Sudah siap? Sudah siap ya yang kedua? Dengarkan. Dengarkan dengan baik. Aku berasal dari Aceh. Aku berasal dari Aceh. Aku berjuang bersama istriku. Istriku bernama Cut Nyadin. Yo. Aku. Coba tadi lihat sini. Pertanyaannya Bu Dewi, istriku bernama Cut Nyadin. Berarti suaminya siapa? Iya. Yang betul adalah Tengku Umar. Kalau ini istrinya. Berarti poin 10 untuk kelompok B. Dan dikurangi 5 untuk kelompok A. Ya, lakukan kembali. Oke. Masih semangat? Masih. Oke. Aku adalah pahlawan. Sebelum Bu Dewi bilang go, jangan lari, nggih. Iya, Bu. Aku adalah pahlawan yang berjuang di Pulau Jawa. Taktik perangku yang terkenal adalah taktik perang gerilya. Go! Pelan-pelan. Oke. Langsung dijelaskan Bu Dewi. Yang manakah? Yang mana? Betul. Aliran Diponegoro. Poin 10 untuk kelompok B. Poin 10 untuk kelompok B. Oke. Kita berikan lagi. Nah. Oke, soal berikutnya. Soal berikutnya ya. Dengarkan tetap berada pada kelompoknya. Tetap berada pada kelompoknya ya. Didengarkan. Jangan lari kalau belum Bu Dewi bilang go. Oke? Soal yang selanjutnya. Aku adalah pahlawan yang berasal dari Sumatera Barat. Nama perangku adalah Perang Padri. Go! Oke, tunjukkan gambarnya ya. Perang Padri dipimpin oleh siapa? Ya. Tuanku Imam Bonjol. Betul sekali. Berarti poin 10 untuk kelompok A. Oke, rekan-rekan, terima kasih. Sudah cukup permainannya, kita bisa kembali ke kelas. Ya. Itu ngabruk. Kita sudah kembali bersama kelompok. Bagaimana permainannya? Bahkan tadi ada yang pembunuhan. Tidak apa-apa, jangan sampai kejadian ya. Hanya permainan ya, untuk membuat kamu lebih hafal tentang nama-nama pahlawan dan asalnya. Ya kan, dengan begitu kamu kan lebih mudah menghafal siapakah pahlawan ini, asalnya dari mana, ya kan? Ya. Jadi permainan yang sudah kita lakukan tadi mendapatkan poin untuk kelompok A. Kelompok A tadi 10 salah 1 berarti 15. Tepuk tangan bersama. Nah, untuk kelompok B tadi belum beruntun. C, Bu. Apa kamu tadi? C. Oh, kelompok B. Yang dulu, yang kelompok B. Kelompok B tadi mendapatkan poin 10, 20. Kelompok C tadi belum beruntung. Ya, belum beruntung, tidak apa-apa. Nanti di pembelajaran berikutnya kita lakukan lagi permainan yang lebih menarik.
video. Video tentang siapa tadi? Perang Padri dan Diponegoro. Kemudian artikelnya tentang perang Aceh, Patimura, kemudian Padri juga ya. Tadi ada artikel di koran. Kemudian kita tadi juga sudah melakukan permainan menebak nama pahlawan. Nah, dari kegiatan yang sudah kalian lakukan, selanjutnya tugasnya adalah apa ya? Tugasnya setiap kelompok, ketua kelompoknya silakan nanti memilih salah satu nama pahlawan atau pahlawan, gambar pahlawan. Kemudian tugasnya adalah meringkas tentang tokoh pahlawan yang dipilih. Meringkas tentang tokoh pahlawan yang dipilih. Nanti dikerjakan bersama-sama satu kelompok. Silakan nanti tugasnya dibuat semenarik mungkin sesuai dengan pemahaman kalian. Karena tadi kan sudah melihat video, membaca artikel, permainan juga, berarti kan kamu sudah paham. Berarti ketika meringkas, insya Allah kamu nanti bisa dibuat semenarik mungkin. Setelah itu nanti setiap kelompok mempresentasikan ke depan kelas. Oke? Oke. Siap ya? Siap. Bukan dulu. Bu Dewi memiliki beberapa gambar pahlawan. Silakan nanti dipilih ketua kelompok A, B, C. Silakan maju ke depan. Maju ke depan. Oke. Dan kelompok A dulu. Kelompok A dulu mana? Kelompok A pilih pahlawannya siapa? Ini. Siapa itu namanya? Tuan Mambonjo. Silakan nanti langsung diringkas bersama kelompoknya. Kelompok B. Ini. Siapa itu? Cut Nyakin. Ya, langsung bersama kelompoknya ya. Ini. Ya, siapa itu nak? Patimura. Oke, langsung diringkas bersama semua. Nah, untuk lembar kerjanya, diambil dulu di depan ya, lembar kerjanya. Bentar. Lembar kerjanya. Ini untuk lembar kerjanya. Saya bagikan. Ada yang membawa pewarna? Oke, yang bawa bisa dikeluarkan. Nanti bisa untuk menghias lembar kerjanya semenarik mungkin. Silakan dikerjakan bersama dengan kelompoknya, bekerja sama tim ya, bersama dengan kelompoknya. Oke, bisa dimulai. Bekerjasama dengan tim, silakan tulis secara ringkas tentang tokoh-tokoh pahlawan yang sudah kalian. Jangan lupa dikasih judulnya ya. Ya, jangan lupa dikasih judul. Dihias semenarik mungkin. Mau dikasih gambar juga boleh. Nanti gambarnya diwarnai juga boleh.
Silahkan bekerjasama bersama kelompoknya ya. Ditulisnya rapi ya, mudah dibaca nanti, karena nanti akan kalian presentasikan ke depan kelas. Bisa diingat-ingat kembali, tadi sudah menyimak videonya. Oh, tadi ada video tentang perang Aceh, perang Madura, perang Padri, ya kan? Perang Padri tadi kisahnya bagaimana bisa ditulis secara ringkas. Kemudian Fatimura tadi sudah baca artikelnya, bisa ditulis tadi apa saja. Mungkin nama lainnya, terjadinya perang di mana, kemudian latar belakangnya perang Padri atau perang Fatimura apa, boleh ditulis semuanya ringkas, secara ringkas dan bisa dipahami. Silakan bekerjasama dengan temannya ya. Bersama dengan boleh melihat dari buku. Bacaannya juga boleh dibuka. Kalau tadi lupa ingat, boleh juga materi di buku dibuka ya. Boleh dibaca materi bukunya, atau mungkin tadi catatannya pas melihat video tadi ada catatan ringkasannya kan, silakan dibuka juga boleh. Hias boleh, hias juga boleh, pakai hiasan biar makin menarik, dan yang baca juga senang nanti kalau warna-warni ya kan, warna-warni penuh warna, nanti yang membaca juga akan senang. Bisa diwarnai lagi mas ya, bisa kasih warna-warna lain. Kelompok B, kelompok C, keren sekali kelompok C. Ada bendera merah putihnya, oke, kalian lagi. Bagus sekali, pintar semuanya. Benderanya diwarna ya, bendera bangsa Indonesia, merah putih. Jangan sampai kebalik. Ya, bagus. Diteliti kembali. Diteliti kembali, dibaca kembali, sudah pas apa belum?
tidak usah tergesa-gesa. Masih ada waktu untuk menyelesaikan tugasnya. Ya. Yang sudah bisa dibaca kembali nanti untuk presentasi ke depan. Selesaikan dulu, masih ada waktu. Tentang Perang Aceh. Perang Aceh dipimpin oleh Tengku Umar bersama istrinya Cut Nyak. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda terjadi pada tahun 1873 sampai dengan 1904. Latar belakang Perang Aceh karena Belanda yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Tengku Umar tertembak mati dalam pertempuran di dekat Maulubah, Aceh. Istrinya Cut Nyak meneruskan perjuangan Tengku Umar dengan menyingkir ke hutan. Ia terus bergerilya selama 6 tahun. Dalam tempat persembunyiannya, kondisi Cut Nyak semakin tua dan lemah. Bahkan matanya buta. Akhirnya Cut Nyak ditangkap oleh pasukan Belanda pada tahun 1906. Cut Nyak meninggal pada tahun 1908. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok B, kelompok B mempresentasikan tentang apa tadi judulnya? Perang Aceh dengan baik, dengan bahasa yang baik. Semuanya sudah sesuai
kembali. Tadi sudah kelompok B. Sekarang kelompok A. Ayo, silakan maju ke depan kelompok A. Ayo maju. Silakan kelompok A. Sudah siap mempresentasikan? Sudah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A. Nama anggota Sidik Aziz Khairul. Tuanku Imam Bondol. Tuanku Imam Bondol yang merupakan pemimpin kaum Padri. Perang Padri terjadi di Sumatera Barat yang melibatkan kelompok ulama, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagayurung pada tahun 1803 sampai 1838. Latar belakang perang Padri karena adanya pertentangan antara kaum adat dengan kaum terkait praktik keagamaan dan menimbulkan perang. Dia kemudian dibuang ke Cianjur, dipindahkan ke Ambon, kemudian dipindahkan ke Manado, hingga akhirnya wafat pada tanggal 6 November tahun 1864. Sudah? Sudah. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari presentasi kelompok A tadi sudah mempresentasikan tentang pahlawan siapa Mas? Tuanku Imam Bondol yang memimpin perang Padri. Nah, tadi presentasinya sudah bagus, bahasa yang digunakan juga sudah bagus, alurnya, awalnya bagaimana, latar belakangnya bagaimana, sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok A. Tugasnya bisa dikumpulkan dan bisa kembali duduk dengan kelompoknya. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok C. Silakan maju ke depan. Siap kelompok C? Siap, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C. Nama anggota Nesa Yana Irfan. Perang Patimura. Perang Patimura terjadi di Pulau Maluku. Latar belakang terjadinya perang karena penjajahan Belanda mengaruhi kekayaan alam Maluku berupa rempah-rempah. Pemimpin perlawanan ini adalah Thomas Matulesi atau lebih dikenal sebagai Kapiten Patimura. Puncak perlawanan terjadi pada tanggal 15 Mei 1917 dengan menyerci puncak perlawanan menyerci benteng Belanda Dustade di Saparua. Akhirnya Kapiten Patimura menjalani hukum mati di tiang gantung sebagai pahlawan rakyat yang tertindas oleh penjajah. Sudah? Nah, dari ya, dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari presentasi kelompok C sudah mempresentasikan dengan bagus, dengan bahasa yang baik, kemudian ceritanya juga sudah untuk dari awal hingga akhir. Tepuk tangan untuk kelompok C. Tugasnya bisa dikumpulkan secara bisa
sudah meringkas materi hari ini. Nah, selanjutnya kalian bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing, tidak berkelompok kembali. Silakan ke tempat duduknya masing-masing. Sebentar ya, bagi yang kesulitan akan dibantu. Yang sudah menemukan linknya bisa langsung klik linknya. Yang sudah tahu linknya langsung dibuka, langsung dibuka. Silakan tulis namanya. Tulis namanya. Oke. Tulis namanya. Yang sudah bisa langsung tulis namanya. Yang belum mohon bersabar dulu ya. Sudah. Langsung tulis namanya. Tulis nama. Tulis namanya. Sudah ditulis namanya. Baru 5 peserta yang masuk. Baru 5 peserta. Baru 5 peserta. 7. Kurang 1 lagi. Kurang 1 lagi, Mas Aziz. Mas Aziz, 1 lagi peserta. Ya, Mbak Sevia ditulis dulu namanya. Ya, sini, di sini ditulis namanya ya. Ya. Sudah, 9 peserta sudah masuk. Oke. Berarti bisa kita mulai.
diletakkan dulu. Yang belum bisa dilanjutkan. Sudah, yang sudah bisa diletakkan HP-nya. Yang belum diselesaikan terlebih dahulu. Selesai, Bu. Ya, yang sudah bisa diletakkan HP-nya. Yang belum dapat dilanjutkan. Masih ada waktu. Sudah? Ya, Sudah tetap. Masih ada kesempatan. Kamu kasih kesempatan, kamu kesempatannya. Jawab pertanyaan yang salah. Yuk. Yang sudah diletakkan HP-nya ya. Yang sudah diletakkan HP-nya, yang bisa dilakukan. Sudah semuanya. Satu nomor lagi, itu meja. Oke, satu nomor lagi. Ya. Sudah semuanya? Sudah. Oke, semua sudah selesai. HP-nya semua diletakkan. HP-nya semua diletakkan. HP-nya semua diletakkan. Yang sudah ya. Semua diletakkan. Kita akhiri sesi ini. Coba kita lihat ranking pertama diuraikan oleh Mbak Yana. Untuk yang kedua Mbak Selvia. Oke, Mbak Selvia. Dan yang ketiga Mas Sidet. Luar biasa. Ya, luar biasa untuk semua siswa saya kelas 6. Semuanya hebat, mampu menjawab dengan baik. Yang belum beruntung besok kita coba bersama-sama kembali. Baik anak-anak, dari evaluasi ini ya dapat diketahui bahwa pembelajaran kita hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya. Nanti jika ada kesulitan bisa langsung bertanya ke Dewi atau mungkin bisa membaca kembali materinya di buku paket, ya. Sekarang
HP-nya dimasukkan terlebih dahulu. Sebelum kegiatan kita tutup, Bu Dewi akan melakukan refleksi pada Anda. Refleksinya apa? Refleksinya adalah apa yang kalian rasakan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nanti Bu Dewi akan menyediakan emoticon. Nah, emoticon. Emoticonnya bermacam-macam. Ada senyum, ada ngantuk, ada bosan, semuanya. Ya, silakan dipilih, kemudian ditempel pada sebuah kertas. Ketika emoticonnya sudah ditempel, tulis alasannya memilih emoticon tersebut. Sudah siap? Ya. Oke. Silakan mulai dari Mbak Sevia, mau pilih emoticon apa? Yang mana? Yang dipilih? Tertawa, ambilnya tertawa. Ambil, oke. Ini lembarnya, nanti bisa ditempel di sini, ditulis alasannya di bawah. Mas Irfan. Nah. Ini kertasnya untuk menempel. Jangan lupa alasannya. Mas Aziz mau apa? Hari ini mau apa? Ya, oke. Yang sudah langsung ditempel pada lembar refleksi. Yang sudah mendapatkannya langsung ditempel dan ditulis alasannya memilih emoticon tersebut. Oke. Ini Mbak Nesa. Mbak Yana. Oke, Mbak Indri, silakan diambil. Mau pilih yang mana emoticonnya? Apa yang kamu rasakan hari ini? Apa yang kau rasakan? Oke, semuanya sudah mendapatkan emoticonnya dan lembarnya. Silakan ditempel. Silakan ditempel. Kemudian ditulis alasannya memilih emoticon itu apa? Ya, betul. Ya, tulisnya di bawahnya, di bawah emoticon yang dipilih. Kenapa memilih emoticon itu? Alasannya apa? Enggak usah. Silakan. Dikasih nama juga boleh. Sudah? Ya. Mengapa memilih emoticon tersebut? Alasannya apa? Sudah? Yang sudah bisa diangkat? Refleksinya? Oke, yang sudah bisa diangkat. Refleksinya yang sudah bisa diangkat. Ya,
berkemas-kemas dan ketua kelasnya nanti bisa menuntut untuk berdoa ulang.